Kali ini gue akan membahas alur cerita film Hotel Artemis. So, check it out. Pada tanggal 21 Juni 2028, kerusuhan besar terjadi di seluruh kota Los Angeles. 4 perampok yang dipimpin oleh Sherman memanfaatkan kekacauan ini dengan merampok bank. Sayangnya, usaha perampokan mereka gagal karena lemari besi yang berisi uang yang banyak gak bisa dibuka. Jadi mereka harus melarikan diri. Sebelum kabur, saudara laki-lakinya Sherman yang bernama Lev mencuri sebuah bolpen dari seorang pegawai bank. Setelah melubangi dinding buat melarikan diri, mereka ditemukan oleh 4 polisi bersenjata. Kemudian terjadilah baku tembak. Di sini satu perampok terbunuh, satu perampok yang bernama Book tertembak di leher, dan Lev tertembak beberapa kali sebelum akhirnya Sherman berhasil membunuh para polisi. Sherman kemudian membawa adiknya pergi bersama Book untuk mendapatkan bantuan. Para perampok pun pergi ke Hotel Artemis, yaitu sebuah rumah sakit rahasia khusus penjahat yang dikelola oleh perawat bernama Gene Thomas. Sherman dan Lev berhasil memindai pergelangan tangan mereka dengan chip keanggotaan hotel. Tetapi Book ditolak karena chip di tangannya nggak bisa dipindai. Setelah Book memaki-maki Jin karena pemindaian tangannya yang gagal, Jin menyuruh asistennya yang bernama Everest untuk membawa Book keluar. Book mencoba melawan Everest, tetapi Everest menghajarnya dan memaksanya untuk tetap di luar di saat kerusuhan semakin mendekat. Di hotel, Sherman dan Lev harus memakai nama samaran mereka yang sebelumnya udah dikasih sama Jin, yaitu Waikiki untuk Sherman dan Honolulu untuk Lev. Jin merawat luka mereka sekaligus mencoba mengganti hati Honolulu yang rusak parah. Honolulu pun kemudian dipakaikan alat penopang hidup. Di dalam hotel juga terdapat 2 penjahat yang baru datang. Yang pertama adalah Acapulco, yaitu seorang pedagang senjata arogan yang terluka karena habis berantem dengan seseorang. Yang kedua adalah Nis, yaitu seorang pembunuh bayaran yang dengan sengaja melukai dirinya sendiri agar dirawat di hotel ini. Nah, ini dilakukan Nis untuk mendekati target incerannya yang gak lama lagi akan datang ke Hotel Artemis juga. Saat berada di ruangan yang sama, Acapulco mencoba mengintimidasi Nis. Tapi Waikiki kemudian datang dan membela Nis. Nah, di sini diketahui kalau si Waikiki ini ternyata berteman baik dengan si Nis. Lalu Acapulco menjadi sok jagoan dan mengancam untuk membunuh Waikiki. Waikiki dan Nis ingin membunuh Acapulco, tetapi mereka ingat kalau di Hotel Artemis ini terdapat aturan yang nggak memperbolehkan membunuh sesama pasien. Jadi mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari ruangan. Di sisi lain, Jin menerima telepon dari seorang pria bernama Crosby Franklin yang menuntut supaya ayahnya dirawat. Nah, ayahnya ini merupakan pemilik Hotel Artemis sekaligus bos penjahat paling ditakuti di kota yang dijuluki The Wolf King. Di sini kita bisa mengetahui kalau Crosby dan Wolf King beserta anak buahnya sedang dalam perjalanan menuju Hotel Artemis. Ketika kerusuhan semakin menjadi-jadi, seorang polisi bernama Morgan berada di luar hotel, memanggil Jin dan memohon bantuannya. Everest memujuk Jin agar tidak mengizinkannya masuk, tetapi Jin merasa kalau dia sepertinya mengenal Morgan. Jin mengambil foto seorang bocah laki-laki dan membawanya keluar untuk diperlihatkan kepada Morgan, yang mengidentifikasi anak itu sebagai Bo. Saat mencoba menarik Morgan masuk, beberapa pelaku kerusuhan mencoba mencuri tas Jin. Tapi para polisi datang dan kemudian menembaki mereka. Para polisi kemudian menganggap Jin sebagai gelandangan dan berniat untuk menangkapnya. Tetapi
Everest pun muncul dan memukuli para polisi sampai mati. Saat masuk ke dalam hotel, Jin merawat luka Morgan. Nah, di sini kita dapat mengetahui kalau Bow adalah anaknya Jin yang diduga meninggal karena overdosis. Di sini juga kita bisa tahu kalau Morgan merupakan teman dekat anaknya. Karena itu, Jin mau menolong Morgan. Jin pun selalu terlihat sedih setiap mengingat kematian anaknya tersebut. Setelah sembuh, Morgan pun buru-buru meninggalkan hotel. Karena kalau sampai Wolf King tahu ada polisi masuk ke hotel, Jin akan terkena masalah. Di sisi lain, Waikiki mengobrol dengan Nis dan menunjukkan bolpen yang diambil sama Honolulu. Nis kemudian memberitahu kalau bolpen tersebut sebenarnya berisi berlian kuning senilai 18 juta dolar milik Wolf King. Nah, di sini diceritain kalau orang yang mencuri sesuatu dari Wolf King akan ditenggelamkan di tengah samudra. Nis selalu memberitahu kalau Wolf King sebentar lagi akan tiba di hotel. Waikiki membawa bolpen tersebut ke Honolulu dan menunjukkan isinya. Dia ingin membawa Honolulu kabur bersamanya. Tapi karena masih dirawat menggunakan alat penopang hidup, Honolulu pun bilang kalau dia baik-baik aja jika Waikiki pergi tanpanya. Karena sangat sayang dengan saudaranya, Waikiki memutuskan buat tinggal dan bersiap untuk melawan anak buahnya Wolf King. Dia kemudian menggunakan printer 3 dimensi untuk membuat senjata sendiri. Meskipun ada aturan Hotel Artemis yang melarang penggunaan senjata di dalam gedung. Wolf King dan anak buahnya pun tiba di hotel bersama Crosby. Nah, di sini Wolf King mengalami luka yang membutuhkan perawatan. Jadi, Jin pun merawatnya. Setelah memperbaiki lukanya, Wolf King mengungkapkan kalau dia telah membunuh Bow setelah Bow mencuri mobilnya. Dia juga mengatakan kalau dia menutupi pembunuhan tersebut dengan menyuruh polisi memberitahu Jin kalau anaknya tersebut meninggal karena overdosis. Jin pun terlihat sangat kesal dan ingin membunuh Wolf King, tetapi nggak bisa karena membunuh pasien melanggar aturan Hotel Artemis. Mengetahui kalau Wolf King udah tiba di hotel dan karena dia adalah target majikannya, Nis mematikan listrik hotel dengan cara meledakkan generatornya. Hal ini menyebabkan alat penopang hidupnya Honolulu padam. Jin mencoba menyelamatkannya, tapi nggak bisa, sehingga Honolulu pun meninggal. Ledakan di hotel ini juga menyebabkan rencana Acapulco untuk kabur dengan helikopter menjadi gagal. Nis kemudian menemukan kamar Wolf King dan menggorok lehernya dengan pecahan kaca. Dia lalu mengkonfirmasikan pembunuhan itu kepada majikannya menggunakan perekam yang ditanamkan di matanya. Beberapa saat kemudian, Nis bertemu dengan Waikiki. Waikiki tampak kesal karena dia tahu kalau Nis yang mematikan listrik hotel dan membuat saudaranya mati. Nis pun menyesali perbuatannya tersebut dan meminta maaf. Nah, Acapulco tiba-tiba datang dan menembak Waikiki, tapi nggak sampai mati. Dia lalu menodongkan senjatanya ke Nis, berniat untuk membunuhnya. Tapi nggak lama kemudian, Waikiki bangun dan menghajar Acapulco. Waikiki pun akhirnya berhasil membunuh Acapulco dengan memasukkan kepalanya ke mesin printer 3 dimensi. Di sisi lain, Crosby curiga kalau ayahnya dibunuh. Jadi, dia menyuruh anak buahnya untuk mencari dan memburu Jin. Jin, Waikiki, Everest, dan Nis berkumpul dan mencoba untuk kabur dari hotel. Tapi, melihat banyaknya anak buah Wolf King, Everest memutuskan untuk tinggal dan menghajar anak buah Wolf King. Begitu juga dengan Nis. Waikiki dan Jin yang udah hampir keluar hotel dicegat oleh Crosby.
yang mengetahui kalau ayahnya udah dibunuh. Crosby pun berkelahi sama Waikiki. Di tengah-tengah perkelahian, Jin melemparkan semprotan medis miliknya ke Waikiki untuk membutakan Crosby. Lalu dari belakang, Jin menyuntik Crosby dengan obat penenang bayi gajah, dan Crosby pun mati. Waikiki dan Jin berhasil kabur, tapi Jin akhirnya memutuskan untuk tinggal karena dia masih memiliki tanggung jawab untuk merawat pasien lain. Waikiki berpamitan dengan Jin, lalu pergi ke hotel di Apache, di Vegas, yaitu hotel yang mirip dengan Hotel Artemis. Setelah selamat dari perkelahiannya dengan anak buah Wolf King, Everest menyalakan kembali listrik hotel, dan Jin pun kembali masuk ke dalam hotel. Nah, di mid-credit scene, kita diperlihatkan Nis yang sedang berlari melewati lorong hotel. Ini menjelaskan kalau dia telah berhasil selamat dari pertarungannya dengan anak buah Wolf King. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Hotel Artemis. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.